bagaimana menjawab bahwa apa yang terjadi pada Dr. Terawan ini penggambaran ID yang sebenarnya sudah menjadi pembicaraan kalangan dokter sejak lama, tapi tidak berani berbicara, yaitu menghambat inovasi. Organisasi ini terlalu berkuasa sehingga inovasi-inovasi para dokter itu sering sekali terhambat hanya gara regulasi atau aturan ID. Dr. Windu dulu. Ya, sebetulnya ID tidak melanggar regulasinya ya. Tetapi kalau memang ingin mengubah organisasi profesi seperti ID, ya perannya diubah, fungsinya diubah, ya regulasinya yang diubah. Kan begitu ya. Jadi karena artinya memang undang-undangnya mengamanatkan itu. Iya, undang-undangnya mengamanatkan itu. Jadi fungsi-fungsi bahwa ID kok terlalu menguasai dari hulu ke hilir. Nah, memang regulasinya seperti itu. Jadi artinya kalau kita bicara tentang ID ya ID melaksanakan undang-undang gitu ya. Jadi yang penting adalah sekarang fokus kita mungkin lebih ke Dr. Dr. Terawan dan dan ID. Menurut saya memang saya sependapat dengan Prof. Daldiono. Ini soal komunikasi ya. Jadi oke lah, masih ada kesempatan lah ya. Karena ID sendiri kan punya waktu 28 hari setelah keputusan dari MKIK ya kan. Masih mungkin lah ya. Jadi dibuat mungkin itu bisa ya. Jadi, karena begini, saya mau menanyakan ini juga pada Prof. Zainal Mutakin. Bagaimana dengan anggapan misalnya kenapa tidak mau datang? Karena memang sudah dianggap ID itu sentimen dengan Dr. Terawan. Dan ini membuat yang bersangkutan juga merasa percuma datang menjelaskan. Karena ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang ingin memojokkannya. Saya tidak melihat seperti itu, Mbak. Jadi terkait dengan keputusan yang diambil MKEK, itu bukan keputusan yang tiba-tiba. Ya, jadi itu sebagai rentetan yang sudah diputuskan pada muktamar ID sebelumnya, di mana di saat itu ya terkait dengan pelanggaran etis. Jadi MKEK itu melihat evidence based medicine itu menjaga di situ, dan dia mengundang Terawan untuk menyampaikan, memaparkan ya saat itu, bukan saat ini. Jauh sebelumnya. Jadi sudah dilakukan upaya bukan sebelum ID melangkah ke sana, bahkan RSCM membentuk tim. Waktu itu tim yang diketuai oleh Profesor Teguh Ranakusuma, seorang spesialis saraf, untuk mempertanyakan tindakan DSA Terawan. Tidak digubris, tidak dijawab. Terus akhirnya masalahnya makin luas, menyeruak. Menteri Kesehatan pun Nila Muluk sudah membentuk tim. Keputusan dari tim yang dibentuk, ada 2 yang dibentuk Prof. Nila Muluk. Tim HTA, Health Technology Assessment, ya, itu Profesor Broto siapa gitu? Broto Asmoro ya. Satu lagi yang diketuai oleh Profesor Sukman Tulus Putra, yaitu Satgas untuk menilai tindakan DSA-nya Terawan. Baik, kenapa saya tanyakan ini, Prof. Sama. Prof. Nila Muluk menghentikan tapi memberikan izin sebagai suatu riset berbasis pelayanan. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Konsekuensinya. Prof. Zainal, kenapa saya tanyakan ini? Ini untuk menjawab, dan Anda sudah memberikan penjelasan yang clear bahwa para dokter yang punya integritas, yang menjadi bagian dari tim, saksi ahlinya juga nama-nama besar, para profesor yang punya integritas, dikenal dengan landasan nilai yang sangat baik. Jadi bukan karena ID memiliki tendensi atau konspirasi untuk Dr. Terawan, karena tim yang dibentuk dan para saksi ahlinya adalah para guru besar, para profesor yang memiliki integritas tanpa punya motif pribadi. Kebencian pada Terawan, tidak ada kebencian itu. Baik.